belakang langsung didapur tadi dia nyari dengan orang mani baik kamu itu oh ayo ada yang aneh ya nggak sesuai sama ini saya gitu sudah Pak? saya kan masih yayasan kan Ini bola ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan bakar. MC-nya harus cepat, jangan itu lebih bagus, tidak bertele-tele karena tahu mustaqimnya sudah. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini saya agak sedikit tegang ya karena di sini saya bertemu dengan para kesepuhan, kemudian juga dari petinggi-petinggi di Yayasan At-Taqwa. Tapi saya harus memberanikan diri ya. Saya Andri dari TKA Taqwa memberanikan diri berada di sini kerja untuk memandu kegiatan yang sangat spektakuler di Halal Bihalal Yayasan At-Taqwa. Tepuk tangannya yang bikin tegang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Kepada yang terhormat Majen Purnawirawan Haji Muhammad Qasim Aman selaku Ketua Pembina Yayasan At-Taqwa beserta dengan jajaran. Kepada yang kami hormati pengawas Yayasan At-Taqwa bersama dengan jajaran. Kepada yang kami hormati pengurus Yayasan At-Taqwa beserta jajaran, dan juga pengurus DKM unit pendidikan dari PAKI TKIT
Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini di hari Rabu tanggal 23 April 2025 yang bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah yang bertempat di Aula Serbaguna Yayasan At-Taqwa. Kita semua bisa hadir untuk sama-sama bersilaturahmi, untuk sama-sama bertatap muka dalam kegiatan yang telah kita sama-sama ketahui. Salawat serta salam semoga telah dipacurahkan ke junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in hingga kepada kita segenap umatnya yang masih istiqomah mengamalkan sunnah serta ajarannya. Dan senang sekali saya Pak Andri dari TKI At-Taqwa tentunya bisa hadir di sini untuk bersama memandu kegiatan kita hari ini dalam halal bihalal. Jadi halal bihalal merupakan tradisi khas Indonesia yang dilakukan setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Meskipun sudah dilalui cukup panjang ya, setelah sekian lama di mana umat Islam ini saling bermaaf-maafan dan juga bererat tali silaturahmi. Halal bihalal juga memiliki arti halal bihalal atau jurus suci dengan suci dan merupakan momen untuk menyambung kembali hubungan yang mungkin terputus serta memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan juga untuk memulai kegiatan kita hari ini, kita bersama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membacakan lafaz basmalah rangkaian acara pada kali ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk berikutnya untuk menambah ketawaduan, menambah keberkahan kegiatan kita sama-sama dengarkan dan juga hayati pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh perwakilan dari PAKI dari Kang Safa Uzum Al-Katiri bersama dengan Saudari Sahirah Zahra Amirah untuk saling tilawah, dan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha
pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang beriman baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahul Azim. Maha benar Allah pada segala firman-Nya. Dan terima kasih kami haturkan untuk Kang Abu Su'al Katiri dan Saudari Syairah Zahra Amirah yang telah membacakan ayat Al-Quran bersama dengan terjemah. Dikala dibacakan ayat suci Al-Quran bersama dengan terjemah, semoga membujuk hati kita sekalian untuk semakin ingat dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, dan nampaknya tidak banyak berkata, kita akan melanjutkan kepada acara berikutnya. Kita akan sama-sama menyimak dengan sambutan-sambutan. Untuk sambutan di awal, kita akan sama-sama dengarkan sambutan Ketua Pengurus Yayasan At-Taqwa, dan kepada yang kami hormati Bapak Tri Widodo, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Padahal kami tidak tahu artinya sampurasun. Mohon maaf. Baik, yang terhormat Ketua Pembina Yayasan At-Taqwa beserta bapak-bapak pembina dari Bapak Sididono, Bapak Ratinanto, Bapak Ajarodi, yang kebetulan hari ini Bapak Darmawi tidak bisa hadir, mungkin beliau masih ada acara di Padang sehingga tidak bisa hadir pada acara ini. Yang terhormat Ketua Pengawas Yayasan At-Taqwa beserta jajarannya, Pak Iskandar, Pak Tomasir, yang terhormat Ketua RW 02 KPAD yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yatno, yang kami hormati teman-teman pengurus yayasan, yang kami hormati Ketua RT 01 sampai 110, ya, ulangi, yang saya hormati Ketua RT 01 sampai RT 10. Kami lihat hari ini adalah Bapak 01 yang belum hadir. Ya, dalam perjalanan beliau masih ada di spesial. Ya. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak-bapak
dimulai dari Bapak Saleh, terima kasih. Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Ari Subagio, Bapak ini Bapak Hanapi, mohon maaf pangkatnya terakhir kolonel, mohon maaf kolonel Purnawirawan Subagio Hanapi. Beliau adalah angkatannya Pak Presiden 08, betul Pak ya? Termasuk satu lagi Bapak sama tadi Pak Teguh yang berbahagia, terima kasih Bapak. Kemudian Bapak-bapak Ketua KUA Pak Taufik tadi, Ketua KUA Herlong KPD atau Kecamatan Sukasari, kemudian Pak Matali, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan titelnya sehingga kemudian yang kami hormati Bapak Ustadz Dedi, ini asli putra daerah ya Pak Dedi, putra daerah dan sekarang tinggal di Acamane Pak. Acamane Pak, Acamane juga. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan para ketua unit pelaksana kegiatan Yayasan At-Taqwa dimulai dari SD, TKIT, kemudian PAKI, UBZ, DKM. Sementara ini diwakili sama Pak Heri sebagai sekretaris sama Pak Abed. Terima kasih kehadirannya. Bapak, Ibu guru yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Pada saat ini kita masih dikasih kesempatan untuk bisa hadir pada acara halal bihalal yang diadakan Yayasan At-Taqwa beserta jajarannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sehingga sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan selalu sampai pada akhir zaman kita selalu mendapatkan kebaikan dari beliau. Bapak Ibu yang kami banggakan, kami ingin sedikit menyampaikan tentang perjalanan kami selama kurang lebih 5 tahun. Pertama-tama kami berada di sini adalah mungkin dalam hal ini selama 5 tahun itu kami beserta jajaran kami dalam pelayanan kepada warga, tidak maksimal atau kurang maksimal, mohon dimaafkan. Secara pribadi dan secara kelembagaan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1946 yang kemudian kita lakukan di hari ini adalah tanggal 23 April. Mudah-mudahan perjalanan kita ini atau kegiatan kita ini selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan kemudahan dalam segala kegiatannya. Kemudian perjalanan kami di sini kurang lebih 5 tahun. Kami masuk pertama itu melihat ini Pak, ada kecelakaan ringan pada saat itu, yaitu anak TK yang ada kegiatan olahraga jatuh terjadilah sedikit lecet pengeluaran darah. Pada saat itu tidak ada P3K. Mungkin Bu Elina masih ingat perjalanan kecelakaan itu dilarikan ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat enggak? Itu kira-kira ya, betul ya? Itu sehingga hari-hari berikutnya kami berpikir bagaimana kalau kita adakan supaya terjadi kita bisa membantu lah. Akhirnya muncul ide-ide dari teman-teman kita semua, muncul pengadaan ambulan. Ya. Pengadaan ambulan itu ternyata alhamdulillah sampai sekarang masih sehat dan bisa dimanfaatkan kepada siapa saja yang ada di lingkungan ini. Cuman di situ dikhususkan kepada orang yang sakit. Nah, dari mana uang pengadaan ambulan? Yang pertama adalah pada saat itu kebetulan ketua RW juga mau mengadakan ambulan, sehingga terjadi satu debat kecil kami di lapangan sama beliau.
akhirnya terpecahkanlah jalannya, yayasan separuh, RW separuh. Jadi murni pengadaan ambulan itu dari yayasan dan dari RW. Begitu cerita pengadaan ambulan. Jadi jangan sampai ada anggapan-anggapan semua murni dari yayasan. Enggak, yayasan hanya menghubungkan saja sebagai humas. Sehingga kalau toh itu ada manfaatnya, ya alhamdulillah, berarti kita bisa berada pada posisi yang baik untuk membantu lingkungan kita. Kira-kira seperti itu. Terus besarannya uang kalau nggak salah ya, kita bagi-bagi. Termasuk ada salah satu warga yang membantu. Ya, besarannya berapa? 10 juta warga. Bahkan waktu itu sempat dia mau menjual teranonya karena untuk ikut partisipasi pengadaan ambulan tadi. Itu rencana program ambulan itu ada. Terus akhirnya ada kecelakaan yang di masjid, ada anak-anak main di lingkungan masjid kita nabrak tembok yang yang di toilet di tempat ibu-ibu seperti itu. Alhamdulillah, ya saya mengharap dari keberadaan ambulan itu kepada Bapak Ketua RT 01 sampai 10 apabila ada warganya yang kira-kira membutuhkan ambulan silahkan dikomunikasikan, dan itu sebenarnya tujuan kami adalah gratis untuk lingkungan ini. Dan saya melihat di situ ada program UPJ setiap tahun memberikan 5 juta besarannya kalau nggak salah. Pak bilang betul kan? 5 juta atau 6 juta ya. Jadi ambulan itu operasional di sekitar Bandung otomatis gratis. Jadi tidak ada pungutan biaya sama sekali. Sayang kalau pada saat itu ada seseorang yang mengatasnamakan yayasan memanfaatkan kesempatan itu untuk kepentingan pribadinya. Sayang, tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah ada terjadi lagi. Hanya sekali kejadian, mudah-mudahan ke depan keberadaan ambulan ini benar-benar membantu lingkungan kita. Yang kedua, tahun 2020 itu ada COVID, Pak. Ya, COVID itu secara umum perusahaan besar aja bisa bangkrut. Jadi tidak ada sama sekali 2 tahun. Jadi yayasan puasa sebenarnya. Yayasan itu puasa. Kenapa? Tidak punya pendapatan. Kita mencoba bidang usaha untuk bisa bangkit, ya alhamdulillah sampai sekarang belum bisa. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan adanya COVID, kita muncul pengadaan sembako sama pengadaan sembako gratis maksudnya, sama pengadaan sembako murah. Uangnya dari mana? Dari DKM sama almarhum Armin Tony membantu 15 juta. Waktu itu ada 350 bungkus, termasuk Pak Ustadz yang selalu memberikan tausiah di masjid ini, kita beri bantuan. Termasuk kita mengadakan bantuan kepada bencana-bencana alam di Cianjur, kemudian di Palestina. Alhamdulillah kita bisa sedikit berpartisipasi walaupun tidak banyak. Kemudian berikutnya adalah ya ada hal-hal yang mungkin di masjid itu ada marbot, kemudian ada pagar, kemudian termasuk RT-nya Pak Yos ya. Waktu itu ada jalan yang masuk sudah kurang lebih ada 2-3 meter itu. Ya, kita support yayasan membantu 2 dump truk batu split yang besar-besar itu. Ya alhamdulillah bisa kita lakukan. Karena waktu itu saya pernah melihat pengajuan Pak RT itu ya Pak Yos, ada Pak Yos. Nah, pengajuan RT itu 2 tahun belum terrealisasi. Begitu kami melihat di belakang sana, ternyata oh iya kalau kita buat 3 hari selesai. Sebenarnya kalau kita mau berbuat sesuatu bisa. Tidak butuh waktu, tinggal niatnya saja. Ya, niatnya saja. Kemudian yang lain-lain sebenarnya banyak kalau kita ceritakan, tapi itu pada garis besarnya. Termasuk ini mohon Bapak Ibu ketahui sekalian, pembangunan SD yang tingkat ini ada informasi atau berita-berita yang simpang siur. Simpang siurnya bagaimana? Pada saat itu ada orang tua murid, informasinya dimintain uang untuk membangun gedung itu, tidak ada sama sekali, ya tidak ada sama sekali. Jadi yayasan membangun itu murni pertama uang dari tower yang ada di masjid itu, kemudian uang dari SD membantu 76 juta untuk kegiatan itu,
kemudian ada uang dari yayasan, kemudian ada lagi yang partisipasi dari warga 1 juta ya besarnya kalau nggak salah, 1 juta besarnya. Ya alhamdulillah berdirilah bangunan ini. Ya ayo manfaatkan bangunan ini. Karena saya melihat begini Pak, kenapa itu berdiri? Saya melihat animo masyarakat atau animo warga itu tinggi sekali. Kalau anak-anak kita sekolah di belakang sana atau di bagian utara masjid sana, himpit-himpitan. Jadi kami nggak tega melihat kondisi seperti itu. Ya nggak tega, akhirnya muncullah ide seperti itu. Ya udah, daripada ruangan ini tidak bermanfaat, manfaatkan untuk kepentingan SD, sehingga mudah-mudahan SD ini bisa berkembang lebih pesat. Ya, berkembang lebih pesat. Karena apa? Pertumbuhan anak-anak luar biasa cepatnya. Kalau kita tidak menangkap hal itu, rasanya kita berdosa. Karena apa? Ada satu yang momentum yang bagus kalau kita bisa berbuat baik seperti yang tadi disampaikan Pak Ustadz tadi pagi. Kalau ada yang mendengar, karena apa? Beliau cerita tentang kebaikan itu luas, nanti Pak Ustadz jadi yang bisa menjelaskan itu. Kalau kita hanya sekitar kebaikan, berbuat baik dari mana aja banyak, senyum juga baik, pikiran kita juga baik, tenaga kita juga baik, syukur-syukur kita bisa memberikan materi itu juga baik. Itu tentang bangunan ini. Jadi sekali lagi kita bangunan itu tidak ada ngambil pungutan dari orang tua murid, murni tidak ada sama sekali. Mohon Bapak Ibu mengetahui terutama warga ini. Kemudian kami informasikan kepada Bapak Ibu Ketua RT 01 sampai 10. Ini ada TK, ini ada SD, ada PAD. Gitu. Berita yang tersebar di luar sana, TK itu katanya tinggi, padahal begitu kami telusuri tidak terlalu tinggi dibandingkan misalkan biar rawat. Itu sampai 22 juta masuk tok belum bulanan tuh. Ya toh, masuk tok. Kemudian di awasan 30 juta. TK kita berapa? 12 kalau nggak salah sekarang tahun ini ya, 12,5 ya. 12. SD berapa? 9 jutaan ya. Jadi 10 juta. Oh 6 juta. Itu masih 6 juta. Saya nggak tahu nanti Bu Dewi gimana untuk mengembalikan bangunan ini, bisa nggak? Ya maaf, ini bukan, tapi mudah-mudahan bisa dilaksanakan, kita bisa berbuat untuk bangunan yang lain. Tapi satu Bapak-Bapak Ibu sekalian yang kami informasikan, satu yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana SD ini, TK ini, PAD ini, atau masjid kita ini bisa mendapatkan legalitas. Itu yang harus kita pikirkan. Kami sudah berusaha, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada hasil. Nah, kemarin kami ada berita yang positif. Informasinya begini, selama kita menempati posisi tempat itu untuk beraktivitas secara umum, kita bisa komunikasi dengan lurah, kita bisa komunikasi dengan BPN, baru diajukan. Katanya begitu, tapi kita belum telusuri sampai sejauh mana berita itu. Mudah-mudahan itu juga bisa menjadi sarana kita untuk mendapatkan legalitas tadi itu. Ya. Di sini ada Pak Agus yang menceritakan masalah itu. Mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti Pak Agus. Mana Pak Agus? Kita lihat Pak Agus dari BPN. Ya, kalau kita bisa melanjutkan itu dan ini menjadi legalitas, ada satu kebanggaan buat kita. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini ada berita yang kira-kira di lingkungan kita ada tokoh-tokoh kota ingin bersumbangsih, ingin berdiskusi bagaimana kita yayasan ke depan. Saya tangkap dengan senang hati, maka kami lakukan kepada pembina. Barangkali nanti ada arahan, ya alhamdulillah kita akan coba. Selama itu untuk kebaikan kita semua, selama itu untuk kepentingan warga, ayo saya dengan senang hati untuk bisa melanjutkan kalau ada ide-ide yang bagus, ya ide-ide yang bagus. Tentunya semua itu adalah untuk kepentingan umum, ya, untuk kepentingan umum. Artinya apa? Kita perhatikan warga. Itu yang pertama. Yang kedua ada
bagus lagi kemarin masukan dari Pak Ustadz Profit kalau nggak salah. Kami ini ada sekitar 9 orang. Setiap hari ada tadarus Bapak Ibu sekalian. Tadarus tentang Al-Quran itu. Kemudian ada ilmu yang kami tidak tahu, akhirnya kami panggil Pak Ustadz Profit untuk menjelaskan. Dia punya ide cerita tentang lingkungan masjid yang didukung lingkungan warganya mengumpulkan 1 gelas beras, ya. Mungkin setiap hari atau mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali. Nah setelah terkumpul kita berikan kepada warga kita yang kekurangan, yang membutuhkan bantuan. Nah, ide itu akhirnya daerah itu begitu berjalannya sekian lama luar biasa. Warganya berduyun-duyun untuk bersedekah untuk memberikan bantuan buat warganya yang mengalami kekurangan. Dan ini ide bagus menurut kami, tinggal bagaimana kita bisa melaksanakan semua itu, tentunya atas kerjasama yang baik di lingkungan kita, warga, pengurus yayasan, pengurus DKM bisa berkontribusi untuk membuat kegiatan itu benar-benar sempurna. Itu harapan kami seperti itu. Dan sekali lagi itu kira-kira yang berita yang muncul di lingkungan sini. Mungkin setelah kami mungkin ada satu warga atau tokoh yang berkenan memberikan sumbangsih kepada yayasan atau kepada lembaga ini, sehingga kalau itu misalkan positif buat kita semuanya, ayo kita lakukan sama-sama. Ayo kita sama-sama memajukan. Karena saya sedih, satu kali sedih pada saat ada kematian gara-gara nggak punya makan. Itu yang membuat kami sedih. Kenapa kita nggak berbuat? Kenapa kita diam aja? Nah, tentunya kami mengharap Bapak Ketua RT 1-10 kalau ada gitu, bisa berkomunikasi dengan yayasan mana yang perlu dibantu. Itu kira-kira yang kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, saya kurang lebih 5 tahun di sini. Mungkin saya beserta teman-teman dari Ketua Pelaksana Unit Kegiatan Yayasan Takwa belum bisa berbuat maksimal kepada lingkungan kita dalam bulan yang bagus ini. Apabila banyak kesalahan atau banyak tingkah laku, terutama juga masjid ini harus benar-benar bermanfaat buat warga kita, lingkungan kita, jamaah kita. Ada yang banyak kekurangan mohon dimaafkan, karena kita tidak lepas dari sebagai manusia. Cuman bagaimana kita mensikapi itu, tentunya satu kata Pak Ustadz itu, kalau kita menjadi orang pemaaf itu Pak Ustadz itu luar biasa, karena itu yang dicintai Allah, itu yang dicintai Allah. Saya kira sekian apa yang kami sampaikan. Terus terang banyak kekurangan yang harus kami lakukan, tetapi itulah kami berada di sini sudah maksimal untuk berbuat. Kalau misalkan banyak kekurangan mohon dimaafkan pada bulan yang baik ini. Demikian juga warga kami, ulangi mohon maaf, unit pelaksana kami mulai dari TK, SD atau masjid dan sebagainya yang mungkin dalam pergaulan sehari-hari bukan mungkin bisa terjadi betulan, banyak kekurangan yang mohon dimaafkan. Tapi kalau bapak-bapak yang ada ide yang bagus, ya ayo kita diskusi, ayo kita berembuk, ayo kita ini untuk kebaikan di sini. Tapi jangan sampai kebaikan bukan hanya untuk kepentingan sesaat, bukan hanya untuk kepentingan tertentu, kepentingan umum, artinya keluarga. Saya ingat kata-kata Pak Prabowo ya, waktu beliau pernah menyampaikan, kalau kita bisa berbuat kepada 1000 orang, lakukan berbuat kepada 1000 orang. Kalau kita tidak bisa berbuat kepada 1000 orang, lakukan kepada 10 orang. Kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan kepada 10 orang, buat kebaikan kepada 1 orang. Kalau kita tidak bisa berbuat kebaikan kepada 1 orang,
kita jangan merepotkan orang itu. Ya, artinya kita harus bisa mawas diri. Ya, kita harus bisa mawas diri. Itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih Bu Teti sudah jauh-jauh dari Jakarta ini datang ke sini, alhamdulillah luar biasa. Begitu semangatnya beliau untuk sini karena beliau pernah ikut berkontribusi untuk TK. TK ini juga luar biasa. Mudah-mudahan ke depan sekali lagi ke depan harapan ini adalah bagaimana lebih baik daripada sekarang. Itu tentunya disertai apa yang sudah kami sampaikan tadi. Kami kira itu yang kami sampaikan. Sekali lagi dalam penyampaian ini kalau ada ucapan kami, tutur kata kami, tingkah laku kami yang kira-kira tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami memohon maaf lahir batin. Demikian juga kami saling menjadi seorang pemaaf, itu mungkin lebih mulia daripada kita sebagai pendendam. Kalau pendendam itu rasanya itu yang tidak disukai Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami aturkan untuk yang kami hormati Bapak Dewi Widodo yang telah menyampaikan sambutannya di awal. Gimana Ibu, Bapak? Terasa hangat sambutannya? Kalau saya begitu sangat terbangun ya, termotivasi sekali karena di dalamnya menjelaskan tentang program-programnya tentang ambulan gitu ya. Jadi kalau tentang ambulan ini perlu dioptimalisasikan itu seperti itu ya Pak ya. Tapi kesimpulan dari yang beliau sampaikan itu tentang, jadi ingat sebuah pepatah atau quotes yang saya baca di Instagram ya, bahwa yang tadi disampaikan oleh Pak itu bahwa hidup ini bukan tentang menjadi siapa yang terbaik, tetapi siapa yang mau berbuat baik. Bahkan meski, boleh tepuk tangan? Bahkan meski saat kau dilukai, hapus dendam di hati, belajarlah untuk membalas dengan kebaikan dan kemaafan. Tepuk tangan kita semua. Baik, sebelum kepada sambutan berikutnya, kita akan mungkin ada tanggapan terkait dengan sambutan yang tadi Pak Tri sampaikan. Saya minta mungkin dari perwakilan RT, terkait dengan program-program yang disampaikan tadi oleh Pak Tri tentang program yayasan. Ada yang berkenan? Pak Sigit, boleh Pak? Mohon waktunya. Waktu yang kami hormati Bapak Sigit Pramono, dan berikan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf merepotkan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau orang kecil itu ya seperti ini, merepotin. Yang saya sangat hormati dan banggakan Pak Yasin selaku pembina Yayasan At-Taqwa yang dengan segala kesabarannya mengasuh pembina dan pengurus dan pengawas yayasan, para sesepuh Pak Sri Dono, Pak Asrai, kemudian Pak Saleh, dan yang lain yang sangat kami banggakan. Mohon maaf saya akan terlambat tadi karena diundang di Bispesiat untuk acara yang sama, karena di sana jam 8 bisa dimulai. Kemudian saya lari ke sini seperti telepon materi untuk bisa ke sini menyampaikan. Kalau tadi yang disampaikan Pak Menteri kaitannya dengan bagaimana tanggapan RT, ini saya mewakili para ketua RT dan tadi malam sudah WA-WA-an. Saya tanya besok ngomong apa, jawabannya mari, cuma gitu. Mari apa ini? Jadi kaitannya yang kami rasakan sebagai ketua RT, kalau boleh mewakili warga RT, ya keberadaan yayasan ini ceritanya jadi panjang karena ada
merasa keberadaan yayasan itu dirasakan. Kadang-kadang RT hanya dimintai daftar nama mustahik, kemudian daftar nama mustahik diberikan, kemudian suruh ngambil jatahnya RT. Nah, ini hubungan-hubungan seperti ini, hubungan yang seperti apa, saya juga nggak tahu. Tapi itu berlangsung bertahun-tahun, katanya seperti itu. Kemudian juga ada beberapa warga RT yang menyampaikan ke para ketua RT, yang terutama yang yatim piatu, kemudian yang mau sekolah ke sini, katanya ada jatah untuk warga RW 02 sekian persen, tapi begitu mendaftar jatahnya habis. Nah, selalu begitu karena memang tidak pernah ada data yang cukup yang bisa disatukan, yang komprehensif tentang jumlah kelahiran di RW ini dengan jumlah kapasitas kelas yang akan ditampung di sekolah ini. Nah, kalau itu tidak klop, tidak match, ya pasti isinya kejar-kejaran. Tapi semuanya juga tidak bisa ditahan. Masa orang mau melahirkan, jangan melahirkan tahun ini, nanti 3 tahun lagi nggak bisa masuk PAUD, kan nggak bisa begitu juga. Nah, dinamika yang seperti Terima kasih kami aturnya untuk yang kami hormati Bapak Sigit yang telah menyampaikan sambutannya. Dan untuk berikutnya kita akan sama-sama simak kembali sambutan pamungkas yang akan disampaikan oleh Ketua Pembina Yayasan At-Taqwa kepada kami hormati Bapak Maijen Purnawirawan Haji Muhammad Yasim Aman. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak tersangka saya mewakili Pak Dosen. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Alhamdulillah, aturkan terima kasih kepada yang setinggi-tingginya, kepada pengurus dan jajarannya yang telah menyelenggarakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Tadi pengurus menyampaikan pekerjaan yang telah beliau lakukan selama pejabat ini. Ini memang tahun 25 ini merupakan waktu periode 5 tahunan terjadi peralihan ke kepengurusan aktif. Jadi mohon maaf mungkin barangkali kita masih menggodok calon-calon yang akan kami jadi akan ada keputusan yang resmi akan disampaikan kepada kita sekalian. Dan terima kasih kepada para fungsionaris, terutama pengurus, pengawas yang telah memberikan dedikasinya kepada yayasan sehingga yayasan ini bisa berlangsung dengan baik. Mohon maaf, kebetulan saya cukup lama berkecimpung dalam yayasan ini karena terus terang aja sangat berkenan dengan almarhum Bapak Himawan Sutanto yang memberikan arahan kepada kita semuanya dulu waktu beliau masih ada untuk menghidupkan kembali yayasan ini. Jadi kembali saya aturkan bahwa yayasan ini dulunya adalah dalam rangka mencerdaskan warga terutama. Karena ada tahun 73 itu ada masjid, terus masjidnya itu banyak sekali melihat ada GIS 2 kalau sekarang saya katakan, mungkin adik-adik sekalian masih ingat, yang masih ingin mendapatkan sekolah. Akhirnya dibuatlah sekolah guru tarbiyah STIT.
Ya, jadi apa namanya? Itulah untuk mendapatkan izin sekolah itu maka haruslah dibuat badan hukum. Itulah timbulnya yayasan. Dan alhamdulillah tahun 73 sampai 25 ini berarti hampir 32 tahun ya pekerjaan daripada yayasan ini. Alhamdulillah berkembang mulai dari playgroup sampai dengan SD. Cuma SD itu kebetulan karena ada sesuatu makanya terpaksa dihentikan dan dialihkan ke pihak yang lain. Memang paling susah ini adalah masalah izin-izin dari sekolah ini. Meskipun barangkali kita sudah bekerja, tetapi secara hukum sekolah-sekolah sulit untuk mendapatkan izin dari pihak pengakuan dari pemerintah. Karena terus terang aja tanahnya ini tanah angkatan darat yang takut barangkali kalau diberikan kepada yayasan nanti yang lain pada menuntut menjadikan hak milik pribadi. Nah ini yang terus terang aja sampai sekarang masih belum bisa kita laksanakan. Jadi mohon maaf, kami akan berjuang pada Kodam, memberikan pengertian kepada Kodam. Mudah-mudahan mereka punya istilahnya itu ya ini kan untuk pengabdian kepada masyarakat. Namun Kodam masih takut, terus terang aja kebetulan Pangdam yang kemarin itu diganti, sekarang jadi Kepala Kosrat itu anaknya teman saya kebetulan, dan saya pernah berjumpa sama dia tadi, kenapa dek kita nggak bisa ini komplek ini Pak, bukan hanya KPA di Geralong, semua banyak sekali tanah-tanah angkatan darat yang dipakai oleh para pensiunan dan sampai sekarang mungkin masih tidak hanya bapak pensiunan tapi sudah kepada anak cucunya dan sebagainya, sehingga takut hak milik negara ini hilang. Saya bilang setelah pengetahuan saya, kalau kebetulan saya pernah di Kodam dan sebagainya, kalau kita tidak memberikan kepada secara resmi aja, ini kan sebetulnya kan kepada hukum aja, minta tolong. Kebetulan beliau mau menerima, cuma kebetulan terus sekarang pindah, jadi saya nggak, mohon maaf tidak bisa menghubungi lagi, udah pindah ke Kosrat jadi nggak bisa. Nah, saya hubungi gimana nih, bisa diminta, waduh Pak, takut saya nanti dikira mendikte kepada pengganti saya. Jadi mohon maaf kepada pengurus pengawas dan pembina semuanya. Yayasan ini masih bergantung pada perizinan yang masih kita dapatkan, belum kita dapatkan kita secara resmi. Oleh karena itu kita tetap bersabar, insya Allah. Yang penting kita bekerja, insya Allah akan Allah yang akan memberikan kepada kita semuanya. Kita mohon berdoa, mudah-mudahan yayasan ini secara formal nanti unit-unitnya mulai dari terutama sekolah ini harus mendapatkan pengakuan. Kalau enggak terus terang aja susah. Dan kebetulan di sini sebetulnya terus terang aja saya sangat bangga sekali, terutama pada unit sekolah PAK dan TK dan sebagainya, itu termasuk kelas yang istilahnya kualitasnya paling tinggi. Banyak peminat sampai berjubel, tapi kan kita semuanya menitik beratkan kepada kualitas, bukan pada kuantitas. Akhirnya ya tadi, karena persaingannya yang berwarna itulah makanya kan banyak juga TK-TK yang di luar yayasan At-Taqwa ini. Tapi ya tidak semuanya bisa masuk ke situ. Banyak yang ingin sekali memasukkan anak cucunya untuk dibimbing untuk masuk sekolah ini. Kebetulan hanya baru SMP dan SMA aja yang ada di sini, tapi SD-nya dengan SD negeri jauh sekali. Karena kita kualitasnya tadi
pertama kualitas pendidiknya, kedua kalinya juga kualitas pengaturannya, manajemennya. Di antaranya adalah kita tidak merupakan membawa kelas yang paling banyak. Jadi sekali lagi saya aturkan terima kasih kepada para fungsionaris yayasan, terutama pengurus dan murid-muridnya. Mohon ini diperhatikan. Sebab kita ini bukan punya pemerintah, tapi kita ingin mengabdi. Itu aja. Kita tidak boleh bangga, tapi membahayakan diri, akhirnya kita lupa. Dan mohon maaf sampai dengan menjadi sombong. Itu yang saya sangat-sangat inginkan untuk tidak terjadi. Mari kita bekerja bersama-sama. Mari kita lanjutkan warisan dari Pak Gunawan Sutanto, Pak Rosadi dan sebagainya yang dulu membimbing yayasan ini dengan sebaik-baik. Saya dengan Pak Kasir dan lain sebagainya, Pak Kinanto dan sebagainya itu hanya ingin menyampaikan bahwa ini semuanya adalah warisan dan amanah dari bapak-bapak sepuh kita. Terus terang aja, terutama BKM dan sebagainya, ini kita masjid yang paling Masya Allah, kalau Jumatan itu sampai ke luar-luar. Jadi mudah-mudahan kepengurusan yang telah dilaksanakan oleh Pak Widodo dengan komisioner yang lain, saya mengaturkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima bakti dan sosial Bapak sekalian dan Ibu sekalian. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, ini juga sekali lagi pas hari yang baik, masih di Syawal, kita bisa bermaaf-maafan dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia dan muslim yang terbaik. Demikian ini bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang tepat, itu kesalahan kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami berikan untuk yang kami hormati Bapak Haji Sridono yang telah mewakili Bapak Gasi yang memberikan sambutan dari pembina Yayasan At-Taqwa. Dan untuk berikutnya kita akan lanjutkan kepada dua acara terakhir, tentunya dengan acara tausiah doa dan juga ada musafaha dan juga salaman dan ramah tamah tentunya. Dan untuk berikutnya kita akan sama-sama simak tentunya tausiah singkat bersama dengan doa yang pada kali ini akan disampaikan oleh guru kita sekalian. Dan juga kami hormati Bapak Ustadz Dedi Aryadi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun uhayyi'ukum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita bisa berkumpul di acara ini, di tempat kita semua menghambakan diri kepada Allah. Dan saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak di sini menghambakan diri di seputaran masjid kita ini, ya, baik mengatasnamakan yayasan atau DKM ataupun mungkin aktivitas SD, tidak dalam waktu rentang waktu yang pendek. Saya yakin cukup lama. Makanya ketika Mas Bahid di sini mengundang saya untuk berbicara di sini, ada kegugupan tersendiri karena di sini saya berbicara
kepada ayah-ayah saya semua begitu ya. Karena mungkin bapak-bapak di sini ada Ustaz Mat Ali, guru saya, ada Pak Gasin, dan pokoknya mah aslinya ada gembur bapak-bapak, ibu-ibu ya. Karena saya bicara di sini apalagi ngasih tausiah sementara bapak-bapak, ibu-ibu tahu waktu saya masih gondrong gitu. Nah ini menimbulkan kegugupan dan kenerveusan tersendiri gitu ya. Dan apalagi sahabat saya, guru saya dalam halus saya juga Mas Baik yang undang. Rasanya saya juga nggak mungkin juga nolak, aduh Mas Baik yang undang kan mungkin saya tolak begitu ya. Karena saya dari sisi keagamaan pasti banyak ya yang lebih baik untuk menyampaikan tausiah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ya kita sudah sama-sama tahu bagaimana sejarah At-Taqwa ini perjalanannya dari semenjak dulu atap bagian belakang masih pakai awning begitu ya. Kalau bujangan itu menigandeng gitu lah ya. Kita ada acara bagi-bagi catatan zaman Kang Rahmat ya. Ada Mbak Tetri juga di sini. Wah, pokoknya mah apalah. Nah, sampai akhirnya alhamdulillah atas izin Allah perjalanan kita sudah jauh melangkah untuk umatnya Muhammad, khususnya warga KPAD, dan saya yakin bukan hanya warga KPAD Geger Kalong saja, manfaat dan faidah At-Taqwa ini dirasakan. Karena banyak teman-teman saya juga yang di luar bisa terasa di sana, Sarija di sana, kampus UPI berapa kali ya pinjam tempat ke sini, ya mahasiswanya sambil mabit nginep di sini, wah pokoknya bukan main. Ini sesuai insya Allah trek ibu-ibu, bapak-bapak dan ayah-ayah dan ibu-ibu saya sekalian ini dengan anjuran Nabi bahwasanya khairun nas anfa'uhum linnas, bahwasanya sebaik-baiknya manusia itu bukan hanya sekedar pandai berbicara, pandai ceramah, bisa jadi dia diam tidak pernah berbicara, tapi karya manfaatnya yang banyak. Coba terakhir di sini berapa muqarrib kalau kurban, Mas? Yang berkurban di sini 26 ekor sapi. Wah, dahsyat itu. Zaman kita dulu ya masih kebanyakan domba, mulai dialihkan barangkali sapi karena tentunya faidahnya banyak. Dari dulu banyak dan kepercayaan itu tidak pernah luntur dari umat, dan saya yakin bukan hanya KPAD aja kan yang berkorban di sini. Dulu ada TK, sekarang sudah ada sekolah. Ya, belum lagi lembaga zakarnya yang ditambah. Jadi hadirin azakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, yang terpenting bagi kita adalah kukuhkan azam kita bahwasannya semuanya demi mengejar status yang tadi Rasulullah sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Alangkah baiknya orang pandai berbicara dalam arti misalnya ceramah, tapi kalau faidahnya tidak ada, ini bisa jadi hanya sekarang sekedar orang yang pandai berbicara. Pandai bersuara, apa bedanya sekedar dengan dibandingkan dengan seorang penyanyi? Ya, nyanyi itu temanya sedih, padahal dia dapat uang kan begitu ya menyanyi ya. Gitu. Dia bergembira, padahal di rumah banyak masalah. Tapi bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dikerjakan sekarang oleh bapak-bapak, ibu-ibu, yaitu manfaat yang banyak. Ini yang pertama yang ingin kami sampaikan. Kemudian yang kedua, hadirin azakumullah, melengkapi apa ayat yang tadi disampaikan oleh Qari. Ya. Wasari'u ila maghfirah. Segeralah kepada maghfirah Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang yang takwa.
alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang yang berinfak dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah. Nah, orang tuh banyak, yang pertama harus diingat terkait dengan ayat ini, orang tuh banyak yang ingin mengeluarkan harta di jalan Allah, tapi mencari lembaga, mencari organisasi yang dipercaya dan yang resmi yang sulit. Saya punya uang, gampangnya begitu ya, tapi mau saya infakkan kemana? Nah, kita sudah punya at-taqwa. Mau jalurnya lewat DKM, mau jalurnya lewat yayasan. Ini patut disyukuri. Khairun nas anfa'uhum linnas, manusia itu yang terbaik adalah yang memberikan manfaat yang banyak. Dan kita punya wadahnya, kita punya cangkangnya, yaitu at-taqwa. Ya, bukan main. Ya, dan tempatnya di sini sholat parkir enak, luas gitu ya, masjidnya bukan main. Dan kalau di sini di saat berbuka, saya belum pernah menjumpai masjid yang ketika iftar sebanyak di at-taqwa dalam rentang waktu yang panjang. Betul nggak, bapak-bapak, ibu-ibu? Betul ya? Senin datang ramai, Selasa datang ramai, Rabu datang ramai, panjang waktunya. Saya di masjid rumah sekarang juga ada, tapi ada saatnya sepi walaupun tetap cukup. Artinya ini sudah jadi tujuan orang untuk hadir ke sini. Dan kita harus senang. Ya, ada jamaah yang memanfaatkan makanan yang disediakan oleh masjid. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kita sudah punya cangkang nih, yaitu at-taqwa. Semuanya punya peran yang kuat masing-masing, dari sisi ke-DKM-nya, dari sekolahnya, dari yayasannya. Kita pasti yakin ingin banyak berinfak pribadi kita. Ya, tapi suatu waktu bisa jadi kita sendiri mah nggak punya duit. Betul nggak, Ibu, Bapak? Nah, sekarang masjidnya ada, yayasannya ada, cangkangnya ada, ya, kegiatannya ada. Ya, saya yakin Ustaz Jazir kan pernah ya berkunjung ke sini ya. Mas Baik pernah ya? Kenapa datang ke at-taqwa dan lain sebagainya? Karena dia melihat peluang juga seperti di Jogokarian. Jogokarian itu sekali makan habis berapa? 45 juta kalau nggak salah ya. Dan tidak mengeluarkan dari pensiunan ibu bapak. Ibu bapak mah udah pengen healing, jalan-jalan ke Pangandaran, gitu ya, ingin berobat, ganti obat yang BPJS dengan yang lebih bagus. Udah pakai itu aja. Tapi karena ada cangkang dan kegiatan yang maksimal, orang itu berbondong-bondong. Ya, belum lagi kajiannya, majelis taklimnya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, tadinya saya mau bawa tema tentang silaturahim, tentang halal bihalal, tapi setelah tadi sambutan dari Pak Ketua, ya, dan juga tadi yang mewakili dari Pak Yasin dan lain sebagainya yang disampaikan, rasanya lebih baik kita memperkuat tujuan ke depan saja, betul nggak? Ya, walaupun saya sudah agak nun jauh di sana, di Antapani atau di Arcamani, tapi rasanya mah at-taqwa tidak akan pernah lepas dalam diri saya, kecuali ada saya ini besarkan di at-taqwa gitu. Dan atas bimbingan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian gitu. Ya, di zaman guru ngaji saya itu, dari mulai dengan almarhum Pak Misbah, ya masih ada Pak Misbah, Jalan Sadagori ya. Dulu kan imam kita adalah almarhum Pak Saiful Paturusi atau Pak Misbah ya. Sampai Paman Ali itu semuanya guru saya gitu. Dan lain-lain semuanya besar di sini saya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu diingat dalam halal bihalal ini, kita sudah punya cangkang. Tinggal kita berbaik sangka ketika jalan bersama. Tadi ya Pak Ketua sudah, Pak Tri sudah menjelaskan, ya ada yang sumbang suara sumbangan dan ini sudah diklarifikasi gitu ya. Dulu tuh bukan hal yang mudah bisa dapat sewaan apa
BTS di masjid ya. Sekarang alhamdulillah sudah dapat dan saya lumayan itu bisa menghidupi kegiatan. Ya, dan saya yakin betul karena sama-sama aktivis di masjid juga di sana. Bahkan sekarang kalau di Antapani itu ada Masjid Raya Baitul Muttaqin sudah mulai diajak untuk aktif di sana. Ya. Jadi umat itu, yang bawahan dari umat itu ada fuqara wal masakin dan juga ada al-aghnia, orang-orang yang punya uang. Ya, itu menunggu mana masjid yayasan yang punya kegiatan maslahat yang banyak. Dan mereka siap membantu. Dan tentunya ada hal-hal yang dibolehkan dan dicukupkan. Ya, ketika kita menjalani aktivitas untuk maslahat itu yang menjadi hak para pengurus itu juga harus dicatat. Ya, jadi jangan sampai nanti jadi pengurus tapi nombokan main begitu ya. Nah ini juga jangan sampai terjadi. Yang penting, jadi gini, saya pernah lihat ada sampel masjid. Ya, kenapa masjid ini sepi, sumbangan dan lain sebagainya? Karena kegiatannya nggak ada. Ada masjid yang mungkin sederhana, sangat sederhana, tapi kenapa donaturnya banyak? Karena kegiatannya banyak. Intinya orang itu lihat, coba kegiatan apa yang dimiliki masjid A, masjid B, misalnya masjid apa? Oh ada, ini A, B dan lain sebagainya. Ya udah saya bantu. Toh transparansinya bagus dan lain sebagainya, masalahnya banyak. Itu tuh nggak akan berhenti. Ya mungkin Mas Baik bisa menjelaskan Ustaz Jazir itu 1 bulan perputaran jomu kalian itu mungkin sampai miliaran ya Mas ya. Bahkan marbot masjid yang mungkin belum kita mampu sekarang gitu ya, di sana sudah 15 juta rupiah itu minimal. Itu halal ya halal. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu, ayo kita semangati diri kita. Ya, untuk kemaslahatan umat. Ingat, jangan untuk kepentingan pribadi, tapi kemaslahatan umat. Siapa umat? Yaitu umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Agar nanti di akhirat, iya jamaah at-taqwa teh anu paduli ka umat simpuring cek Kanjeng Nabi teh. Ya, Nabi itu menyambut kita karena kamu orang yang peduli kepada umatku. Aku sambut kamu di telaga Al-Kautsar. Gitu ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, barangkali tidak panjang dan tidak lebar ya, karena kalau panjang kali lebar nanti akan luas bahasanya. Barangkali itu saja motivasi saya untuk diri saya khususnya, untuk kita semua umumnya terkait dengan halal bihalal kita hari ini. Sakitun simpuring, mohon maaf lahir batin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten atuh, ya Ustaz Ali ke dana Pak. Apunten, ya langsung kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nastaghfiruka ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Inilah kami yang bersaksi tiada ilah selain Engkau ya Allah. Kemudian inilah kami yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Yang salawat dan salam semoga tercurah kepada beliau dan juga ahlul baitnya ya Allah. Kemudian kami bersaksi bahwasanya diri-diri kami adalah hamba-hamba-Mu yang penuh dengan lumuran dosa ya Allah. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil, yang halus tak terasa ataupun sangat kami rasakan ya Allah. Kami bersaksi itulah kami ya Allah
dan tidaklah kami bersaksi atas itu semua ya Allah, kecuali saat ini, detik ini kami mengemis ampunan-Mu ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami tersebut ya Allah. Janganlah dosa-dosa kami membuat kami tidak bisa menatap wajah-Mu kelak di surga-Mu ya Allah. Padahal Nabi-Mu mengajarkan kepada kami senikmat-nikmatnya seorang hamba, seorang manusia adalah menatap wajah-Mu kelak di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, janganlah dosa-dosa kami membuat kami tidak bisa berkumpul dengan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Engkau perintahkan kami untuk mengimaninya ya Allah sebagai Rasul. Padahal kami terpisah dengan jarak zaman yang jauh ya Allah. Maka ya Allah, ampunilah kami sehingga kami bisa berkumpul dengan Nabi kami, Nabi untuk kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Juga nabi-nabi yang lain ya Allah ya Arhamar Rahimin, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya ya Allah. Ya Allah, inilah kami juga yang bersaksi bahwasanya di antara kami memiliki banyak problematika kehidupan ya Allah. Mungkin keluarga ya Allah, juga mungkin tanah kami di KPAD ini ya Allah. Mungkin urusan utang piutang ya Allah. Maka apapun urusan kami, masalah kami ya Allah, karunilah kami solusi dari sisi-Mu ya Allah. Solusi yang tidak menimbulkan masalah-masalah baru ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami keluasan iman, syukur dan takwa serta sabar ya Allah. Kemudian limpahkanlah kepada kami rizki-Mu yang luas ya Allah, baik rizki lahir maupun batin ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih lanjutkan untuk yang kami hormati Bapak Ustadz Dedi Ardiani yang telah menyampaikan tausiahnya bersama dengan doa penutup. Untuk acara terakhir kami akan mengundang terlebih dahulu untuk jajaran pembina Yayasan At-Taqwa untuk berada di area depan. Kami persilakan untuk Pak Yasin, kami persilakan untuk duduk terlebih dahulu di area depan dan yang lainnya berdiri menghadap ke area depan. Bapak Profesor, silakan juga untuk ke area depan. Dan juga diikuti oleh pengawas Yayasan At-Taqwa, kami undang Pak Haji Mufad bersama dengan jajaran juga untuk berada di area depan. Dan kita akan nanti musafahah, nanti masuk di area sebelah kiri, keluar sebelah kanan, langsung menikmati hidangannya. Dan juga untuk jajaran dari pengurus pun kami undang juga untuk Bapak Triwidodo bersama dengan jajaran, kami undang untuk berada di area depan. Yuk, silakan Bapak Tri sebelah sini. Selaku Sahibul Maqasid ya dari yayasan, Bapak Yudi, Pak Bahis, Pak Jimmy, Bu Vera, dan tidak ketinggalan untuk Ibu Tentri juga kami undang untuk menuju ke area depan. Pak Tom kami undang, dan juga untuk seluruh tamu undangan kami persilahkan juga untuk silakan bangkit berdiri dan kita bermusafahah untuk menutup kegiatan kita hari ini. Yuk kita sama-sama bersalaman. Lalu setelah bersalaman langsung saja menikmati hidangan yang telah disediakan. Masuk dari area sebelah kanan maksud kami, keluar dari area sebelah kiri lalu menikmati hidangan yang telah disediakan.
Lari. Dan saya menyampaikan mohon maaf bila banyak sekali kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sukses. Tadi foto aja. Iya nanti.